Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Dian Fatona, NPM 221506115 dari kelas PSDIC, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Lampung. Di sini saya akan memaparkan materi dan pembahasan soal mengenai mata kuliah logika pada pertemuan 1-7, yang dimana video ini merupakan syarat sebelum UTS atau pra-UTS. Nah, jadi di sini saya akan membahas materi logika pertemuan 1-7. Materinya yaitu ada pertama pengantar dan konsep dasar logika, kemudian yang kedua ada pengantar logika proposisional dan tabel kebenaran, yang ketiga ada proposisi majemuk, yang keempat ada tautologi, kontradiksi, kontingensi, dan ekuivalensi logis, kemudian yang kelima ada penyederhanaan dan strategi pembalikan, dan yang terakhir ada tabel semantik. Oke, langsung saja ke pembahasan. Yang pertama itu ada pengantar dan konsep dasar logika. Di pembahasan satu ini akan dibahas pengertian, contoh logika, serta proposisi. Oke, langsung aja pengertian logika. Apa itu sih logika? Oke, jadi logika adalah ilmu yang membantu kita dalam berpikir dan menalar. Jadi di sini logika itu membantu kita dalam menalar sesuatu sehingga kita mendapatkan kesimpulan gitu. Contohnya di sini ada, jika hari mendung, maka saya membawa payung. Jika saya membawa payung, maka akan turun hujan. Kemudian ternyata nih, hari ini mendung, jadi hari ini akan turun hujan. Nah, untuk menjawab soal ini, maka harus menggunakan nalar atau logika, sehingga nanti akan mendapatkan kesimpulan. Jadi pertama, apakah menarikan kesimpulan dari argumen di atas valid? Gimana kita nyarinya? Oke, jadi seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa untuk mencari jawabannya kita memerlukan berpikir logis atau menggunakan logika. Kita harus memahami argumen tersebut dengan membantu dengan alat bantu berupa logika. Oke, selanjutnya ada proposisi. Oke, sebelumnya yang soal contoh sebelumnya ini tadi kan menggunakan logika. Jadi di sini tertuliskan jika hari ini mendung, anggap ini adalah A, ini A, kemudian maka saya membawa payung, ini adalah B. Nah, jika saya membawa payung, B, A, maka B, kemudian jika saya membawa payung, berarti B, maka A, maka C. Akan turun hujan merupakan C. Dan ternyata hari ini mendung. Wah, jadi hari ini akan turun hujan. Jadi konklusinya, jadi ini merupakan simbol dari konklusi atau kesimpulan. Kesimpulannya apa? Jadi kita tinggal coret aja. Kita tinggal coret. Jadi kesimpulannya adalah jika kita berpikir dengan logika, maka kesimpulannya adalah hari ini mendung dan akan turun hujan. Oke. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah proposisi. Proposisi adalah pernyataan yang bernilai true atau benar, kemudian atau juga bernilai salah atau false. Nah, tetapi bukan keduanya. Jadi salah satu aja, benar atau salah. Oke, contohnya di sini ada kucing lebih besar daripada tikus. Apakah ini sebuah pernyataan? Iya, benar. Kemudian, apakah ini sebuah proposisi? Iya, benar, karena kucing lebih besar daripada tikus.
dalam kenyataannya kucing memang lebih besar daripada tikus, maka ada nilai kebenarannya. Nilai kebenarannya adalah true. Maka ini dikatakan proposisi. Nah, yang ketiga, apakah nilai kebenaran dari proposisi ini? Seperti yang saya sebutkan tadi, karena kucing memang sebenarnya lebih besar daripada tikus, maka nilai kebenarnya adalah benar atau true. Oke, lanjut. Dari tadi bahas proposisi nih. Tahu nggak sih bentuk-bentuk proposisi itu apa aja? Oke, jadi proposisi ini dapat dinyatakan dalam 4 bentuk. Yang pertama proposisi atomik atau proposisi tunggal, kemudian proposisi majemuk, yaitu konjungsi, disjungsi, lingkaran, dan disjungsi eksklusif. Yang ketiga implikasi, kemudian yang keempat biimplikasi. Oke, di sini ada atomik, itu berarti atom, sama aja berarti tunggal. Kemudian yang kedua itu majemuk, konjungsi ini dan, kemudian disjungsi ini atau, lingkaran ini atau negasi, kemudian disjungsi eksklusif ini XOR, lambangnya seperti ini. Implikasi itu seperti ini, tanda panah. Kalau biimplikasi itu dua arah ini. Oke, lanjut. Pada pertemuan kedua itu membahas pengantar logika proposisional dan tabel kebenaran. Langsung aja, pengertian logika proposisional itu adalah logika yang menangani atau memanipulasi penarikan kesimpulan secara logis atau logical derivation dari proposisi-proposisi yang disebut logika proposisional. Nah, jadi pemberian nilainya itu huruf A, B, dan C atau seterusnya itu variabel proposisional. Jadi nanti ketika ada tabel kebenaran, nanti paling atasnya itu huruf A, huruf B, atau huruf Q, atau apa aja, itu merupakan disebut variabel proposisional. Yang kedua itu hanya memiliki nilai kebenaran true dan false saja. Tidak ada ragu-ragu atau lainnya. Jadi pemberian nilainya itu hanya true atau false. Kemudian true dan false ini disebut konstanta proposisional. Kalau huruf tadi, pemberian huruf paling atas, itu namanya variabel. Kemudian kalau pemberian true dan false-nya itu namanya konstantanya. Oke, tabel kebenaran itu apa sih tabel kebenaran? Jadi, tabel kebenaran adalah suatu tabel yang menunjukkan segala sistematis satu demi satu nilai-nilai kebenaran sebagai hasil kombinasi dari proposisi. Nah, jadi tabel kebenaran ini mempunyai dua pangkat buah baris atau interpretasi. Nah, jadi untuk misalkan ada pernyataan A dan B, maka C itu kan ada tiga variabel ya, A, B, dan C. Maka untuk menentukan banyak barisnya, kita pangkatkan saja banyaknya variabel. Jadi 2 pangkat 3 ada 8. Oke, langsung aja contohnya. Jadi misalkan sini ada A dan B. A dan B berarti di sini kita tulis dulu variabelnya ada A sama B. Kalau A dan B berarti 2 pangkat 2, itu 4 baris. Maka kita tuliskan 1, 2, 3, 4. Ini A dan B. Jadi di sini kita pertama-tama tulis dulu true, false. Kemudian yang B-nya kita tulis true, false. Kemudian yang terakhir kesimpulannya,
itu A dan B. Kalau A dan B berarti hanya yang benar semua yang bernilai true. Jadi ini false, ini juga false, ini juga false. Kalau misalkan atau disjungsi, ini simbol atau, itu A atau B, itu nilai kebenarannya adalah salah satunya benar atau keduanya benar. Jadi sini true, di sini true false, berarti di sini true. False true berarti di sini true juga. False false berarti false. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan tabel kebenaran. Oke, lanjut. Ada perangkai logika. Perangkai logika ini adalah simbol-simbol. Nah, seperti ini, simbol-simbol nanti ketika untuk menghubungkan suatu variabel tadi. Nah, di sini ada simbol negasi seperti ini. Artinya tidak atau bukan. Ada konjungsi, artinya dan. Disjungsi, artinya atau. Ada implikasi tanda panah, ini artinya jika, maka. Kemudian ada implikasi, yang artinya jika dan hanya jika. Yang keenam ada XOR atau exclusive OR, yang artinya atau, tapi berbeda dengan disjungsi, atau di sini adalah hanya salah satunya saja. Kalau disjungsi ini semuanya, satu atau keduanya, namun yang XOR ini hanya dipilih salah satu saja. Oke, yang ketujuh ini ada not and, artinya bukan dan. Yang kedelapan ada not or atau bukan atau. Oke, contoh proposisinya di sini ada diketahui proposisi berikut. Ada P, pemuda itu tinggi, kemudian Q, pemuda itu tampan. Kemudian pertanyaannya nyatakan dalam bentuk simbolik seperti ini. Maka penyelesaian adalah yang pertama, pemuda itu tinggi dan tampan. Maka di sini kata kuncinya adalah dan, berarti pemudanya adalah P, dan tandai seperti ini, kemudian Q. Yang kedua, pemuda itu tinggi tapi tidak tampan. Berarti sini kata kuncinya adalah tidak, berarti simbolnya adalah negasi. Kemudian yang ketiga atau C itu pemuda itu tinggi, itu tidak tinggi maupun tampan, berarti semuanya dinegasikan seperti ini. Kemudian yang keempat atau yang D itu tidak benar bahwa pemuda itu pendek, atau tidak benar bahwa pemuda itu pendek, berarti dinegasikan semua, kemudian diataukan seperti ini. Yang terakhir itu pemuda itu tinggi atau pendek dan tampan. Seperti apa nih? Oke, seperti ini. Jadi pemuda itu tinggi, P, atau kita tulis atau ini pendek dan tampan. Karena di sini itu tinggi, berarti negasi P, jadinya pendek, dan tampan itu ini seperti ini. Oke, lanjut. Yang ketiga, bab 3 itu ada proposisi majemuk. Tadi kita sudah bahas proposisi itu merupakan suatu pernyataan yang nilai kenyataannya itu hanya benar saja atau salah saja. Oke, jadi apa sih yang dimaksud proposisi majemuk? Jadi proposisi majemuk merupakan proposisi yang terdiri dari dua atau lebih proposisi atau atomik yang digabungkan dengan menggunakan operator logika tertentu. Nah, di sini ada konjungsi, disjungsi, ingkaran, eksklusif, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Langsung aja ke contoh. Kalau konjungsi itu dan, kemudian disjungsi di sini saya ingin makan nasi goreng atau simbolnya seperti ini. Kemudian implikasi itu tanda panah, jika, maka. Jika kamu belajar dengan rajin, maka kamu akan mendapat nilai bagus. Kemudian yang keempat, berimplikasi itu dua arah gitu. Kamu dapat mengakses halaman ini. Kata kuncinya adalah jika dan hanya jika.
kamu sudah terdapat sebagai anggota. Oke, yang terakhir negasi itu merupakan kebalikan, bisa bukan atau bisa tidak, jadi tergantung soalnya. Di sini contohnya bukan benar bahwa semua burung dapat terbang. Oke. Lanjut contoh soalnya, di sini terdapat proposisi atomik sebagai berikut. Setiap hari Kamis, mahasiswa JTE memakai baju batik. Yang kedua, setiap hari Senin, mahasiswa JTE memakai baju PDH. Nah, jadi proposisi yang berkaitan itu adalah, di sini kalau konjungsi itu setiap hari Kamis, mahasiswa JTE memakai baju batik, dan ini kita perlu garis bawahi kalau konjungsi itu dan setiap hari Senin, mahasiswa JTE memakai baju PDH. Oke, lanjut ke disjungsi itu atau setiap hari Kamis memakai baju batik atau setiap hari Senin mahasiswa JTE memakai baju PDH. Lanjut, kalau negasi itu merupakan lawan kata ya dari kalimat tersebut. Jadi tidak benar atau bukan bisa saja disesuaikan saja dengan kalimatnya. Jadi di sini tidak benar bahwa mahasiswa JTE memakai baju batik setiap hari Kamis dan memakai baju PDH setiap hari Senin. Kemudian kalau implikasi, ingat tadi implikasi itu jika, maka, yang simbolnya merupakan tanda panah yang satu arah. Jika hari Kamis, maka mahasiswa JTE memakai baju batik, dan jika hari Senin, maka mahasiswa JTE memakai baju PDH. Nah, kalau implikasi itu simbolnya merupakan panah dua arah, yang dimana kata kuncinya adalah jika dan hanya jika. Di sini contohnya baju batik dipakai mahasiswa JTE setiap hari Kamis, jika dan hanya jika baju PDH dipakai mahasiswa JTE setiap hari Senin. Oke, di dalam materi proposisi majemuk itu ada penarikan kesimpulan. Apa sih itu penarikan kesimpulan? Nah, jadi penarikan kesimpulan atau inference adalah proses mengambil suatu kesimpulan atau konklusi berdasarkan informasi atau premis yang sudah ada sebelumnya. Dalam logika, penarikan kesimpulan seringkali melibatkan penggunaan aturan-aturan inferensi untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diambil benar dan logis. Nah, pada dasarnya ini, penarikan kesimpulan adalah proses yang sangat penting dalam pengambilan keputusan. Karena di sini ini dapat membantu seseorang untuk membuat keputusan yang lebih baik dan lebih tepat. Jadi, penarikan kesimpulan itu sangat penting dan membantu gitu. Contohnya di mana dalam logika? Oke. Contoh penarikan kesimpulan dalam logika itu ada, misalkan diketahui premis itu kalimat, ya, diketahui premis sebagai berikut. Nah, jika EEA jadi diadakan, maka Tulus akan datang. Dan jika Tulus datang, maka dagangan Danus habis. Nah, ternyata dagangan Danus tidak habis, maka kesimpulannya adalah, jadi misalnya A ini sebagai EEA, jadi diadakan. Kemudian yang B ini Tulus akan datang. Dan yang C itu sama saja dengan dagangan Danus habis. Ekspresi logikanya seperti ini. A maka B, kemudian yang kedua B maka C, yang ketiga negasi C. Jadi kesimpulannya adalah EEA tidak jadi diadakan dan Tulus tidak akan datang. Oke. Di sini tabelnya tadi. Jadi di sini ekspresi logikanya kalau kita buat menjadi tabel kebenaran itu seperti ini. Di sini ada A, B, C, kemudian A maka B, B maka C, negasi A, negasi B, negasi C, dan konklusinya seperti ini. Yang keempat, itu ada tautologi, kontradiksi, kontingensi, dan ekuivalen logis. Nah, apa nih keempat ini? Oke, jadi kita bahas satu-satu.
Jadi tautologi itu adalah suatu ekspresi logika yang selalu bernilai benar. Kita garis bawahi selalu bernilai benar dalam tabel kebenarannya, tanpa memedulikan nilai kebenaran dari proposisi-proposisi di dalamnya. Maka ini disebut dengan tautologi. Selalu bernilai benar. Contohnya, ini ada contoh satu, misalkan, apakah A atau negasi A itu merupakan tautologi? Jadi kita bisa tahu dengan cara membuat tabel kebenarannya. Di sini kan cuma satu ya variabelnya. Jadi untuk mengetahui baris dari tabel kebenaran, kita pangkatkan aja 2 pangkat 1, berarti 2 baris. Di sini ada true false, kemudian dinegasikan, true dinegasikan jadi false, false dinegasikan jadi true. Oke, jadi jika A atau negasi A itu true, kemudian yang di baris kedua itu true juga. Karena semuanya true, nah maka ini bisa dibilang merupakan tautologi. Selalu bernilai benar. Artinya semua jawabannya atau semua kesimpulan ini merupakan true, benar. Oke, yang kedua itu kontradiksi. Jadi kontradiksi itu kebalikan dari tautologi, di mana jika pada semua pasangan nilai dari tabel kebenaran tadi menghasilkan nilai atau suatu logika itu bernilai memperdulikan nilai kebenaran dari proposisi-proposisi yang berada dalamnya, jadi menghasilkan nilai false. Oke, jadi di sini kalau tadi tautologi itu di sininya itu true semua. Kalau kontradiksi adalah false. Jadi di sini contohnya sama A dan apakah A dan negasi A itu merupakan kontradiksi? Di sini kita lihat tabel kebenarannya bahwa A itu true, false, kemudian dinegasikan menjadi false true. Kemudian kasih perangkai logika berupa konjungsi yaitu dan A dan negasi A. Maka false semua menghasilkan false. Karena menghasilkan false, maka di sini disebut kontradiksi. Lanjut, yang ketiga itu ada kontingensi. Jadi, kalau tautologi itu bernilai benar, kalau kontradiksi itu bernilai salah atau false semuanya. Nah, kalau kontingensi itu ada benar, ada salahnya. Nah, jadi di sini suatu ekspresi logika yang mempunyai nilai benar dan salah di dalam tabel kebenarannya tanpa memperdulikan nilai kebenaran dari proposisi-proposisi yang berada di dalamnya, atau jika pada semua nilai kebenarannya menghasilkan nilai false dan true, nah itu disebut kontingen atau formula campuran. Di sini contohnya ada A dan B, maka C, kemudian maka A. Di sini kita bisa lihat dengan menggunakan tabel kebenaran. Di sini semua nilai akhirnya itu merupakan ada true-nya, kemudian juga ada false-nya. Sesuai dengan di sini mempunyai nilai benar dan salah. Maka ini disebut dengan kontingensi atau formula campuran. Oke, yang keempat itu ada ekuivalensi logis. Apa sih ekuivalensi logis? Nah, jadi misalkan ada proposisi A dan B itu disebut ekuivalen secara logis jika dan hanya jika B atau tautologi. Jadi misalkan A itu true, B itu true, maka disebut ekuivalen. Jadi notasinya adalah seperti ini, A ekuivalen dengan B. Ini menandakan bahwa A dan B itu adalah ekuivalen secara logis. Proposisi dapat digantikan dengan ekspresi logika berupa proposisi majemuk. Nah, kalau pada tautologi dan juga kontradiksi, itu dapat dipastikan bahwa dua buah ekspresi logika tersebut ekuivalen secara logis. Demikian juga jika keduanya kontradiksi. Tetapi, kalau pada kontingen,
itu disebut ekuivalen jika urutan true dan false-nya pada tabel kebenaran harus tetap pada urutan yang sama, atau jika kedua proposisi tersebut mempunyai tabel kebenaran yang identik. Jadi misalkan di sini contohnya pertama itu kalimat A itu merupakan Dian sangat sabar dan baik hati. Kemudian yang B-nya Dian baik hati dan sangat sabar. Nah ini kan secara dipikir logika ya, ini merupakan kalimat yang ekuivalen ya, atau sama saja, karena menggunakan konjungsi dan. Jadi ekspresi logikanya seperti ini, A dan B, B dan A. Untuk ini tadi, kalau dibuat ke tabel kebenaran itu seperti ini, menghasilkan nilai true semuanya. Nah, contoh soalnya ini, apakah proposisi A atau negasi A ataukan lagi dengan B merupakan tautologi, kontradiksi, atau kontingensi? Justru apakah pernyataan tersebut ekuivalen? Caranya kita buat dulu tabel kebenarannya, ada variabel A, B, negasi A atau negasi A, kemudian soalnya di sini A atau negasi A atau pandangan B lagi. Pertama true, true, false, false, kemudian true, false, true, false. Habis itu yang A di sini dinegasikan jadinya false, false, true, true. Kemudian di sini A diataukan didisjungsikan dengan negasi A, true, dengan false diataukan jadinya true, kemudian true, false jadinya true juga, false true jadinya true juga, true, false true jadinya true. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa ternyata A atau negasi A atau B itu merupakan sebuah tautologi. Kenapa? Karena di sini terlihat bahwa semuanya bernilai true atau benar. Dan juga kita lihat di sini ternyata A atau negasi A itu ternyata ekuivalen dengan A atau negasi A atau B. Oke, yang kelima itu ada penyederhanaan dan strategi pembalikan. Apa itu penyederhanaan? Jadi penyederhanaan itu adalah suatu teknik dalam logika proposisional untuk mengurangi dan mempermudah proposisi kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana. Dalam penyederhanaan ini digunakan menggunakan beberapa aturan atau teknik yang bisa mempermudah bentuk proposisi agar lebih mudah dipahami atau diolah. Tujuan dari penyederhanaan ini adalah untuk memudahkan dalam menghitung kebenaran sebuah proposisi, kemudian juga mempercepat proses pembuktian dan juga membantu dalam membuat kesimpulan. Nah, jadi penyederhanaan ini sangat bermanfaat dalam kehidupan. Nah, jadi di sini penyederhanaan itu dilakukan menggunakan hukum-hukum logika dan juga akan berhenti pada bentuk ekspresi logika paling sederhana dan tidak mungkin lagi disederhanakan lagi karena udah paling sederhana. Kemudian ada perangkai maka, di sini simbol maka, simbol implikasi dan juga biimplikasi itu dapat diganti dengan disjungsi atau konjungsi atau juga dengan negasi. Kemudian ada strategi pembalikan. Apa itu strategi pembalikan? Di sini jadi strategi pembalikan itu digunakan untuk membuktikan validitas suatu ekspresi logika untuk argumen dan untuk memastikan nilai-nilai premis itu benar. Nah, yang harus diikuti oleh kesimpulan yang benar juga. Nah, teknik ini mirip penyederhanaan, namun perbedaannya terletak pada kesimpulan argumen yang harus disalahkan dengan cara dinegasikan. Jadi pada penyederhanaan itu bernilai benar. Nah, jadi strategi pembalikan ini
harus disalahkan atau dengan cara dinegasikan sehingga menghasilkan nilai false. Contoh soalnya di sini ada sederhanakan bentuk negasi A, maka negasi A maka negasi B. Ke dalam bentuk yang paling sederhana. Nah, jadi di sini kita ubah dulu menggunakan hukum implikasi, jadinya berubah rangkaian logikanya menjadi atau di sini jadi negasi A, maka negasi A atau negasi B dinegasikan. Kemudian yang kedua itu menggunakan hukum De Morgan, yang di sini itu dirubah menjadi A dan B. Setelah itu kita ubah lagi menggunakan hukum implikasi, menggunakan perangkai logika atau disjunksi. Jadi seperti ini, negasi A atau A dan B. Itu kemudian kita karena hukum kalau negasi kan negasi ketemu negasi jadinya positif ya jadinya. Jadi A atau B, A atau A dan B maksudnya. Kemudian ketemu kesimpulannya adalah A menggunakan hukum distributivitas. Nah, jadi bentuk sederhana, paling sederhana dari soal ini adalah A ketemunya. Oke, lanjut yang paling terakhir ini ada materi tableau semantik. Di sini saya akan menjelaskan pengertiannya dulu nih. Jadi apa sih tableau semantik itu? Jadi tableau semantik itu adalah bentuk-bentuk proposisi yang dibangun berdasarkan aturan tertentu. Nah, yang biasanya itu berbentuk pohon terbalik dengan cabang-cabang dan ranting yang relevan. Kalau dalam strategi pembalikan, diketahui premis-premisnya bernilai true, kesimpulannya false. Nah, jika hal itu bisa dibuktikan, maka argumen itu nggak valid, tidak valid. Nah, sebaliknya nih, jika hal tersebut tidak bisa dibuktikan, maka argumen tersebut valid. Nah, jadi premis-premis yang bernilai true seharusnya juga menghasilkan kesimpulan yang true juga. Nah, dalam tableau semantik itu ada aturan-aturannya seperti ini. Ini aturan 1, ini aturan 2, kemudian ini aturan 3, 4, sampai 9, dan sampai 10. Kemudian ada kevalidan tableau semantik. Ini jika semua tableaunya tertutup, maka ekspresi logika tersebut tidak konsisten. Nah, atau semuanya itu bernilai salah. Nah, akan tetapi kalau ada satu cabang saja yang terbuka, itu maka ada setidaknya satu baris yang ada nilainya true, bernilai true. Kalau ada bernilai true, maka itu disebut konsisten. Nah, ada catatan penting dalam tableau semantik ini. Yang pertama, tableau semantik mendata semua kemungkinan yang menyebabkan pernyataan benar. Nah, tapi tidak kemungkinan yang menyebabkan pernyataan salah. Nah, yang kedua itu cabang terbuka hanya memuat kemungkinan-kemungkinan yang menyebabkan pernyataan itu benar. Tapi kalau cabang tertutup itu tidak memiliki kontribusi dalam menemukan kemungkinan yang menyebabkan benar. Karena tadi, kalau tertutup berarti tidak konsisten, dan kalau tidak konsisten berarti nilainya false semua. Maka tidak memiliki kontribusi dalam menemukan kemungkinan yang benar atau true. Oke, biar paham nih, ada contoh soal tableau semantik. Di sini diketahui di sebuah ekspresi logika ada P, maka Q dinegasikan, dan juga negasi P atau Q. Itu tableau semantiknya. Pertama kita tulis dulu yang ini ekspresi yang pertama, ini ekspresi yang kedua. Sini bebas mau pilih yang mana aja, tapi saya mulainya yang dari ekspresi yang pertama dulu. Kita rubah kedua dulu, kita rubah menjadi seperti ini. Saya hukum nomor berapa tadi? Sini ada negasi P, dan Q, kemudian P, maka P juga.
ada negasi Q dan negasi P. Kemudian ini karena sudah negasi semua, maka di sini kita tutup karena udah negasi. Nah, jadi kesimpulannya adalah seluruh cabang tabula tertutup artinya itu tidak konsisten. Kalau tidak konsisten, ini kan tutup semua, berarti semua tabulanya tidak konsisten. Kalau tidak konsisten, maka di sini bernilai false semuanya. False. Oke, jadi itu saja penyampaian materi. Sebelum saya tutup, di sini ada kata-kata bijak nih dari Joseph William Haminoto yang berbunyi kebenaran adalah sesuatu yang hakiki dan ilahi. Begitu banyak hal yang pada awalnya kita percayai sebagai suatu kebesaran Tuhan, secara perlahan mulai dapat dijelaskan dengan logika manusia. Oke, itu saja materi penjelasan singkat materi logika pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke-7. Apabila dalam penyampaian materi ada salah kata atau penyampaian materi yang kurang berkenan atau salah, mohon dimaafkan karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Saya ucapkan terima kasih yang udah nonton, semoga bisa bermanfaat. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.